Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Dinirat di channel Kak Dinirat. Kali ini sama aja seperti kemarin-kemarin, Kak Dini akan share kepada kalian bagaimana sih cara konten YouTube itu yang mudah dimonetisasi. Dan sebagai YouTuber yang masih pemula juga sih, sebenarnya udah 1 tahun lebih sedikit gitu, belum sampai 2 tahun saya berkecimpung di dunia YouTube. Dan alhamdulillah sekitar 1 tahun lebih ya, dan saya baru dimonetisasi dan bergabung di partner YouTube itu mulai bulan Oktober 2020. Jadi kan saya baru banget ya, termasuk baru. Tetapi pengalaman saya beberapa waktu itu adalah ketika saya mencoba mencari jati diri saya di YouTube itu, apa sih sebenarnya yang akan kamu sampaikan di YouTube itu? Apa sih motivasi kamu itu mau gabung di partner YouTube? Terus menurut saya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, maka konten kita akan banyak yang viewer maksudnya konten kita banyak yang akan nge-view gitu, yang melihat, karena memang bermanfaat untuk mereka kayak gitu kan. Nah, jadi menurut saya yang pertama adalah konten YouTube yang mudah dimonetisasi YouTube dan diterima menjadi digabung jadi partner YouTube. Dan ini intinya adalah yang banyak banget viewernya itu menurut saya adalah ketika saya ini ya, kayak misalnya kalau penelitian itu adalah saya itu observasi dulu, survei dulu gitu. Gimana sih, apa aja sih yang sebenarnya yang diminati oleh banyak orang? Yang pertama adalah konten yang bermanfaat pasti ya. Terus itu sifat sih sebenarnya bermanfaat itu kan, tapi konten-konten jenis apa sih gitu? Yang pertama adalah biasanya itu musik biasanya. Itu tergantung iman kalian ya. Apa iman kalian A, B, C, D, E? Itu iman kalian ada yang musik haram, oke, berarti jangan musik. Terus kalau misalnya yang kedua, musik biasa aja, bisa-bisa aja kalau dia sholawat gitu kan misalnya. Terus yang ketiga adalah bisa juga musik umum, ya nggak apa-apa kayak gitu kan, emangnya kita ngapain sih sama musik kayak gitu. Terserah kalian. Tapi kalau menurut pengamatan saya selama ini menjadi YouTuber adalah konten yang paling diminati orang adalah yang pertama adalah musik atau lagu. Terutama bagi kalian yang ingin membuat lagu, ya silakan. Tapi semoga apa yang kalian buat itu ada 2. Yang pertama, misalnya kalian buat lagu nih, ada 2. Yang pertama, dengan lagu itu kalian bisa terjeblos ke neraka karena mungkin lagu itu mengandung maksiat. Terus yang kedua, lagu itu mengandung ajakan untuk beriman, atau ajakan untuk melakukan amal soleh, atau ajakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah lagu kalian itu akan menjadi pahala mungkin ya, aku nggak tahu. Pokoknya ini berdasarkan mindset kita masing-masing dan iman kita masing-masing. Bisa jadi misalnya kayak lagu-lagu yang membawa kita kepada kebaikan itu bisa jadi membuat pahala bagi kita kayak gitu. Terus yang kedua adalah konten film pendek. Biasanya film pendek yang diminati adalah film pendek sableng. Terus film pendek gila. Terus film pendek yang enggak waras, dan film pendek komedi yang pokoknya lucu banget kayak gitu. Nah, jadi mungkin banyak orang di Indonesia ini, terutamanya di Indonesia ya, banyak orang yang stres. Jadi mereka butuh banget konten yang menghibur mereka seperti komedi dan lagu dan hiburan kayak gitu. Jadi intinya adalah konten yang paling orang suka itu adalah hiburan, seperti ngeprank kayak gitu kan, ngeprank yang lucu dan bermanfaat seperti Hasan JR11 kayak gitu kan. Terus yang wow kayak gitu, yang konten yang suka tuh misalnya hadiahnya gede banget sih, ada yang dapat rumah nih, ada yang dapat mobil nih, ada yang pokoknya sesuatu yang aneh ya gitu. Itu biasanya dilihat banyak banget. Terus yang ketiga adalah mungkin konten tentang parenting bisa juga, tapi itu lebih sedikit ya. Atau ini yang paling penting juga adalah tentang masakan. Tapi udah banyak banget ya tentang masakan, kecuali kalian bisa berinovasi tentang masakan. Misalnya chef, seorang chef, dia berinovasi terhadap masakan dan dia mengedukasi masyarakat bagaimana sih cara plating yang benar dan bagi pemula kayak gitu. Nah, itu mungkin
Pokoknya video masakan doang ya, cuman 12 menit itu tuh bisa bernilai puluhan juta rupiah untuk kalian. Jika kalian memang bermanfaat, kayak gitu, tahu bervariasi atau kalian bisa kreatif tentang masakan. Sebenarnya kayak gitu sih. Terus ide yang lain adalah ide-ide yang belum pernah tertuang di YouTube. Misalnya kayak lagu udah sering ya. Terus misalnya kalau mencipta lagu itu jarang ya termasuk. Terus misalnya mukbang itu juga udah banyak banget. Tapi kecuali kalian mukbang yang aneh-aneh. Tapi jangan sampai kalian kayak apa namanya, kata orang itu bunuh diri dengan konten kalian sendiri ya, hanya demi popularitas kalian menjalankan apa aja. Itu salah sebenarnya. Jadi sebaiknya kalian kalau memang itu rezeki kalian ya nggak akan lari kemana-mana. Kalau memang memang sih secara jujur kalau kalian udah nonton film Korea tuh judulnya Startup, itu kan tentang Ceo yang berkecimpung dalam bisnis, dunia entrepreneurship kayak gitu kan. Memang uang adalah sesuatu yang jujur. Mungkin kalian ingin uang kayak gitu, tapi itu jujur banget. Nah, atau yang kedua adalah kalau uang aja bisa habis ya, tapi kalau ilmu yang bermanfaat mungkin bisa menjadi amal kalian ketika kalian meninggal kan, ilmu yang bermanfaat salah satunya ya. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan wakaf itu termasuk apa ya? Ya wakaf kalau nggak salah yang ketiga ya, yang bisa bermanfaat untuk orang tapi seumur hidup, walaupun kita udah mati tetap akan dinilai manfaatnya kayak gitu. Nah jadi kalian nggak hanya mendapatkan harta tapi juga kalian juga meng-share ilmu yang bermanfaat kayak gitu. Misalnya yang ketiga ini adalah ini tentang sesuatu yang belum ada, misalnya dunia radiologi, misal ya, atau dokter radiolog yang nge-share bagaimana sih cara membaca foto torak. Sebenarnya sekarang saya lihat udah agak banyak ya. Terus misalnya yang paling dikit banget deh kayaknya masih ada yang belum deh. Ini tentang dunia fisioterapi. Ini ide banget nih. Dunia fisioterapi, apa sih fisioterapi? D3 fisioterapi aja atau D4 fisioterapi atau S1 fisioterapi aja, apa sih, di mana sih? Terus kayak rekam medis, terus jurusan-jurusan yang aneh, kayak jurusan anestesi, kayak gitu bisa di-share juga untuk kita, apa aja sih sebenarnya atau di kampus mana aja sih kita bisa belajar itu, bisa kuliah itu. Pokoknya intinya tuh yang belum pernah di-share deh kayaknya, yang kalau di YouTube tuh kayaknya cuman ada hitungan jari deh orang yang nge-share-nya kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan YouTube. Itu sih idenya yang membuat konten kalian itu mudah dimonetisasi asalkan banyak yang nonton sebenarnya kayak gitu kan. Kan ada 4.000 jam dan 4.000 jam tayang ya, 4.000 jam tayang. Gua lupa deh. Padahal gue baru dimonet ya. Pokoknya dia nanti ada di icon YouTube itu, nanti dia itu kayak kalau misalnya masih belum 180 derajat berarti kalian belum bisa mengajukan monetisasi. Tapi kalau sudah kalian udah 4.000 jam tayang dan minimal 1.000 subscriber itu mungkin bisa kalian mengajukan monetisasi. Semoga kalian cepat dimonetisasi ya dan konten kalian bermanfaat. Karena bukan hanya memang sih materi kita kejar juga di dunia, tetapi kalau kita kejar materi, niscaya materi itu akan lari. Jika kita mengejar harta, maka harta itu akan lari. Jika kita mengejar dunia, dunia itu akan lari. Tapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Itu sih intinya. Jadi pasrahkan sama Allah, kalau itu memang rezeki Anda, itu rezeki Anda. Kalau bukan ya tidak akan bisa. Karena rezeki juga tidak bisa hanya diukur dengan uang, tapi rezeki juga misalnya bisa kesehatan, terus bisa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu lebih penting ya. Terus anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang sebagai qurrata a'yun, itu adalah rezeki yang tak ternilai harganya dibandingkan dengan emas dan perak, dibandingkan dengan berlian, permata, dan rumah mewah. Tetapi kalau misalnya kita udah dapat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleha sebagai qurrata a'yun, terus dapat rumah mewah, terus masuk surga, nah itu adalah dambaan setiap orang ya. Itu saja konten yang menurut Kak Dini dimonetisasi cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.